Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial, yaitu menjawab soal persamaan diferensial untuk mata kuliah dasar sistem kontrol. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasanian Marlubis dengan NIM 52212130001 ya. Dan saya dari kelas TEA. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang soal yang akan kita bahas. Baik, untuk soal pertama, di sini ada sebuah persamaan diferensial ya. Nah, di sini persamaannya itu dV per dt ditambah 5V sama dengan 500. Nah, di sini ini merupakan persamaan diferensial biasa karena hanya memiliki satu variabel bebas, yaitu t. Nah, ini juga merupakan persamaan linear order 1 ya. Selanjutnya pada persamaan ini juga memiliki kondisi awal, yaitu V0 sama dengan 5. Nah, untuk persamaan diferensial ini itu memiliki bentuk umumnya. Nah, untuk bentuk umumnya itu sama dengan dy per dt ditambah pt kali y, itu sama dengan q kali t. Nah, di sini untuk pt itu sama dengan 5 dan untuk qt itu sama dengan 500. Selanjutnya akan menentukan faktor integrasinya. Mu t sama dengan e integral pt dt. Nah, karena di sini p-nya itu sama dengan 5, jadi kita akan memasukkannya ke dalam persamaan, yaitu mu t sama dengan e 5t. Selanjutnya di sini ada kita turunkan. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan faktor integrasi ini ke seluruh persamaan. Itu nantinya akan dikalikan oleh E5T untuk membuat sisi kiri itu menjadi bentuk turunannya dari Vt. Nah, maka menjadi E5T kali dv per dt ditambah 5e 5t v sama dengan 500 e 5t. Nah, dari sini dapat dituliskan untuk pada sisi kiri itu kita tuliskan di sini menjadi d per dt dikali e 5t v sama dengan 500 e 5t. Selanjutnya akan diintegralkan kedua sisi ini terhadap t, akan menjadi integral d per dt dikali e 5t v dikali dt sama dengan integral 500 e 5t dt. Maka hasil integralnya menjadi e 5t v sama dengan 100 e 5t ditambah dengan konstanta. Nah, untuk mendapatkan nilai c konstanta, kita akan menggunakan kondisi awalnya yang tadi, yaitu V0 sama dengan 5. Nah, di sini untuk turunan yang sebelumnya atau persamaan yang sebelumnya, yaitu kita taruh di sini menjadi E 5t akan berubah menjadi 0 karena sebelumnya t di sini itu sama dengan 0 dikali dengan 5 sama dengan 100 dikali e pangkat 0 ditambah dengan c. Maka Vt sama dengan 100 dikurang 95e min 5t.
Untuk soal kedua, kita memiliki persamaan diferensial biasa, yaitu orde 2. Nah, persamaan ini adalah persamaan linear homogen karena bentuknya tidak memiliki suku bebas. Nah, seluruh suku ini mengandung Y atau turunannya saja. Nah, untuk pertama, di sini kita punya persamaan diferensialnya yaitu D pangkat 2 Y per DT pangkat 2 ditambah 8 dikali DY per DT ditambah 15 Y sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita dapat menggunakan metode karakteristik, yaitu dengan bentuk umumnya yaitu R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0. Maka di sini untuk nilai A-nya itu sama dengan 8 dan B-nya itu 15. Nah, maka menjadi R kuadrat ditambah 8R ditambah 15 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus kuadrat, yaitu dengan rumusnya R sama dengan kuadrat tambah kurang akar A kuadrat dikurang 4B per 2. Maka R-nya itu kita masukkan nilai-nilainya. Untuk nilai A tadi itu 8 minus 8 plus minus akar 8 per 2 dikurang 4 dikali untuk nilai B nya tadi itu sama dengan 15 ya, kali 15 per 2. Maka untuk hasilnya yaitu R sama dengan min 8 plus minus 2 per 2. Maka untuk R nya, R1 nya itu sama dengan 3, R2 nya itu sama dengan minus 5. Karena kita memiliki dua akar real berbeda, solusi umum persamaan diferensial ini yaitu YT sama dengan C1 E pangkat min 3T ditambah C2 E min 5T. Nah, untuk kondisi pertama yaitu Y0 sama dengan 1. Di sini kita bisa lihat untuk di kondisinya ya. Ini kondisi pertama yaitu Y0 sama dengan 1. Maka kita akan mensubstitusikannya, yaitu menjadi Y0 sama dengan C1E0 ditambah C2E0 sama dengan C1 ditambah C2 sama dengan 1. Maka menjadi C2 sama dengan 1 kurang C1. Ini untuk persamaan satunya ya. Selanjutnya kita akan menggunakan kondisi yang kedua di sini, yaitu dy per dt kali 0 sama dengan 5. Nah, di sini kita telah menggunakannya, yaitu dy per dt sama dengan minus 3c 1 e min 3 e pangkat min 3t sama dengan kurang 5c2 e pangkat minus 5t. Kita akan memasukkan kondisi keduanya, yaitu dy per dt 0 kali 0 sama dengan 5. Itu akan menjadi minus 3c1 dikurang 5c2 sama dengan 5. Nah, sehingga dari sini kita mendapatkan dua sistem persamaan, yaitu yang pertama di sini C2 sama dengan 1 dikurang C1 untuk persamaan pertamanya. Yang kedua itu ada minus 3C1 dikurang 5C2 sama dengan 5. Ini untuk persamaan keduanya. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan persamaan 1 tadi ke persamaan 2-nya.
yaitu minus 3C1 dikurang 5C2 sama dengan 5. Min 3C1 sama dikurang 5, kita masukkan persamaan satu tadi, 1 dikurang C1 sama dengan 5 kurang 3C1 dikurang 5 ditambah 5C1 sama dengan 5. Maka 2C1 sama dengan 10, C1 sama dengan 2/10. Kita dapat untuk C1 nya itu sama dengan 5. Untuk C2 nya itu sama dengan 1 dikurang 5, yaitu sama dengan minus 4. Sehingga kita mendapatkan solusi dari persamaan sebelumnya untuk persamaan diferensial ini ya, D2Y dikurang D2Y per dt nya yaitu menjadi YT sama dengan 5E kurang 3T dikurang 4E pangkat minus 5T. Baik, selanjutnya untuk soal ketiga, yaitu kita diberikan persamaan diferensial orde 2 lagi, yaitu D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah 7 per DY 7 dikali DY per DT ditambah 6Y sama dengan 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Nah, jadi untuk persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial biasa orde 2 karena hanya melibatkan satu variabel bebas, yaitu di sini adalah si T-nya. Dan turunan kedua yaitu dari fungsi YT-nya. Nah, persamaan ini juga merupakan persamaan diferensial linear non homogen karena terdapat suku bebas di sisi kanan persamaan ini ya, sisi kanan persamaannya. Nah, perlu diketahui sebelumnya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear non homogen ini kita memerlukan dua komponen solusi, yaitu solusi umum dari persamaan homogennya yaitu YH, dan yang kedua solusi khusus dari persamaan non homogen yaitu YP. Dan nantinya untuk solusi akhirnya kita akan menggunakan rumus ini, yaitu YT sama dengan YH kali T ditambah YP kali T. Nah, untuk menyelesaikan persamaan homogen, tahap pertama kita akan mengabaikan suku bebas di sisi. Baik, kita akan menyelesaikan persamaan homogen yang pertama yaitu YH. Kita akan mengabaikan sisi kanan pada persamaan diferensialnya dulu, yaitu menjadi D pangkat 2Y per DT kuadrat ditambah 7 kali DY per DT ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, kita akan menggantikan turunan variabel itu dengan R karena di sini konstantanya kita akan mengubah jadi R kuadrat ditambah 7R ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita akan menggunakan rumus kuadrat, yaitu untuk menyelesaikan persamaan ini ya kita akan menggunakan rumus kuadratnya terlebih dahulu. Untuk rumusnya yaitu R sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Maka kita akan masukkan rumusnya, yaitu R sama dengan untuk B nya yaitu 7, jadi menjadi min 7 plus minus akar 7 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 6
per 2 dikali 1. Untuk A nya itu 1 dan C nya itu 6. Nah, maka menjadi R sama dengan min 7 ditambah kurang akar 25 per 2. Maka menjadi min 7 ditambah lebih kurang 5 per 2. Dari persamaan sebelumnya, maka kita akan mendapat nilai R1. Nah, R1 nya itu sama dengan min 7 ditambah 5 per 2 sama dengan min 2 per min 2 sama dengan min 1. Untuk R2 nya kita mendapatkan minus 6. Maka untuk R1 dan R2 nya kita sudah mendapatkannya, yaitu R1 minus 1 dan R2 minus 6. Nah, kita akan menyusun solusi homogennya menggunakan rumus YHT sama dengan C1 E pangkat min T ditambah C2 E min 6T. Untuk suku bebas itu adalah polinomial kuadrat 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 3, maka akan menjadi YP T sama dengan AT kuadrat ditambah BT tambah C, menjadi DYP per DT sama dengan 2AT ditambah B. D kuadrat YP per DT kuadrat sama dengan 2A. Selanjutnya kita akan mensubstitusi ke persamaan aslinya, yaitu di sini akan menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 7 per DY per DT ditambah 6Y sama dengan 2T kuadrat ditambah 10T tambah 3. Maka menjadi untuk disubstitusikannya 2A ditambah 7 dikali 2AT ditambah B ditambah 6 dikali AT kuadrat ditambah BT ditambah C sama dengan 2T kuadrat ditambah 10T tambah 3. Maka menjadi 6A T kuadrat ditambah 14A ditambah 7B kali T ditambah 2A ditambah 7B ditambah 6C. Sehingga untuk T2 nya yaitu 6A sama dengan 2, maka menjadi A sama dengan 1/3. Selanjutnya untuk T nya yaitu 14A ditambah 7B ditambah 14A tambah 7B sama dengan 10. Maka kita akan memasukkan nilai A nya, yaitu 14 dikali 1/3 ditambah 7B sama dengan 10. Selanjutnya untuk nilai A nya kita masukkan, yaitu 14/3 ditambah 7B sama dengan 10. 7B sama dengan 10 dikurang 14/3 sama dengan 30/3 dikurang 14/3 sama dengan 16/3. Nah, untuk B nya kita akan mengubah 3 nya itu menjadi, untuk satuannya itu akan menjadi 16/21. Selanjutnya kita akan menghitung untuk suku bebasnya, itu menjadi 2A ditambah 7B ditambah 6C sama dengan 3. Lalu kita akan mensubstitusikan nilai A yang sebelumnya dan juga nilai B, menjadi 2 dikali 1/3 ditambah 7, 16/21 ditambah 6C sama dengan 3. Maka menjadi 2/3 ditambah 112/21 ditambah 6C sama dengan 3. Maka 14/21 ditambah 112/21 ditambah 6C sama dengan 3. Sama dengan 126/21 ditambah 6C sama dengan 3. Itu akan menjadi 6C sama dengan 3/126/21. Yaitu menjadi 3 kurang 6 sama dengan minus 3. Maka untuk C nya untuk dijadikan pecahan menjadi minus 1/2. Nah, untuk solusi khusus yaitu YP, yaitu kita akan memasukkan
nilainya yaitu YP T sama dengan 1/3 T kuadrat ditambah 16/21T dikurang 1/2. Nah, untuk solusi akhir kita akan mendapatkannya nilainya yaitu YT sama dengan YH kali YT ditambah YP YT. Maka menjadi C1 E T kuadrat ditambah C kuadrat E min 6T ditambah, kita masukkan nilai yang sebelumnya yaitu 1/3 T kuadrat ditambah 16/21T dikurang 1/2. Berikut untuk hasilnya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf, lebih kurangnya saya mohon ampun. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.